Oke, kan langsung kita coba jawab. Yang A, untuk menjawab internal energy, delta U itu adalah U2 dikurangin U1, dimana kita adalah energi spesifik, itu sama dengan CV dikali T2 dikurang T1, dimana CV sendiri tidak ada di soal, kita harus hitung. CV atau specific heat untuk constant volume, yaitu R dibagi K1, dimana R ini adalah yang digunakan juga konstanta gas spesifik. Karena ini adalah udara, kita cari konstanta spesifik udara, yaitu nilainya adalah 200 K kurang 1 286,9 Joule per kilogram Kelvin. Dibagi dari K untuk udara biasanya adalah 1,4 dikurangin 1. Dan didapatkan hasilnya adalah 717,2 Joule per kilogram Kelvin. Untuk delta U berarti adalah 7,2 dikurangin T2 nya adalah 453 dikurangin 353. Kenapa kita harus menggunakan Kelvin? Karena di sini CV nilainya Joule per kilogram Kelvin. Jadi kita ubah sesuaikan suhunya. Jadikan Kelvin untuk lebih aman. Jadi nilainya adalah 21,72 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, atau sama dengan 71,72 kilojoule per kilogram. Oke, perubahan internal energi terjawab. Lalu yang kedua ditanyakan adalah perubahan entalpi atau delta H. Di mana delta H itu adalah CP atau specific heat ketika tekanannya konstan, P-nya konstan, dikalikan T2 dikurang T1. Nah, kembali lagi CP-nya tidak diketahui. CP sama dengan K kali R per K kurang 1. K-nya adalah 1,4 dikalikan R-nya adalah 286,9 Joule per kilogram Kelvin per 1,4 dikurangin 1, dan didapatkan adalah CP-nya sama dengan 1004 Joule per kilogram Kelvin. Itu delta H sama dengan 1004 dikalikan T2 453 kurang T1 353 sama dengan 100,4 kali 10 pangkat 3 Joule per kilogram, atau sama dengan 100,4. Nah, kita tahu kalau pada ideal gas hubungan Rho dengan data-data di samping ini adalah Rho sama dengan P
per konstanta gasnya, ideal gas dikalikan suhunya. Jadi kalau kita misalnya punya P1, berarti rho 1 berarti ini P1, R, dan T1. Jadi kalau untuk delta rho itu adalah rho 2 dikurangin rho 1 sama dengan P2 per R, karena ini adalah sama-sama udara berarti R tetap kali T1 dikurangin P1 per R kali T1. Ini T2 salah. Berarti ini sama dengan R dikumpulin aja. P2 per T2 dikurangin P1 per T1. Sama dengan 1 per 286,9 Joule per kilogram Kelvin dikalikan tekanannya P2 181.000 Pascal per T2 nya adalah 453 Kelvin dikurangin 301.000 Pascal per 353 Kelvin. Oke, harusnya didapatkan hasil min 1,58 kilogram per meter kubik. Oke, berarti diketahuin kalau kita bayangkan soalnya, ketika dia di titik 1, dia memiliki suhu hanya sekitar 80 derajat. Ketika T2 dia suhunya naik, tekanannya tapi turun. Jadi kita bisa lihat densitasnya itu berubah jadi minus, yang artinya dia itu udaranya mengembang ya. Ketika panas kan biasa memuai, jadi udaranya ibaratnya memuai untuk jumlah massa yang sama tapi volumenya lebih besar sehingga nilainya memuai. Oke, soal nomor 2 membahas tentang stagnation property. Nah, ketika kita mempelajari compressible flow pada mekanika fluida, akan ada muncul pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut tentang stagnasi property. Apa sih itu stagnasi property? Gimana cara pakainya? Kira-kira gimana sih Bang secara fisikal bentuknya itu gimana sih stagnasi property? Oke, secara harfiah, stagnasi property itu dijelaskan seperti ini. Jadi ibaratnya kita membawa suatu fluida yang mengalir, itu kita berhentikan secara mendadak dan kita ambil properti-propertinya. Nah, ibaratnya misalnya suatu fluida memiliki energi entalpi di situ yang mengangkut dengan suhu, terus ada energi kecepatan, ada kecepatannya juga, lalu ada gravitational force atau gaya gravitasinya, energi potensialnya,
ini kita gabungkan menjadi satu adalah energi stagnasi atau H0. Jadi ibaratnya itu dari energi stagnasi, dalam bentuk stagnasi itu diubah menjadi bentuk suhu, kecepatan, dan potensial. Jadi misalnya kita punya fluida, ini adalah T1 dan ini adalah P1. Kemudian tiba-tiba kita berhentikan di sini. Kita ingin tahu titik di sini berapakah T-nya, T stagnasinya dan P0-nya. Jadi karena misalnya di sini dia punya kecepatan aja P0 itu berarti sama dengan P1 ditambah berapa perubahan pengukuran di sini. Dan untuk T0 itu juga sama. Berarti T1 ditambah delta T. Nah, kalau untuk T kita bisa lebih mudah. Jadi biasanya T1 ditambah delta T-nya itu bisa diibaratkan dari kan punya kecepatan tiba-tiba di stopkan, maka kemungkinan suhunya naik. Jadi V kuadrat per 2 CP. Ketika menjawab soal ini, kita ketahui kecepatannya dan suhunya. Dari data-data itu, pertama, untuk mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan compressible fluid, compressible flow, itu kita biasakan kecepatannya dinyatakan dalam bentuk Mach number. Dimana sebelum kita mengetahui Mach number, kita harus tahu dulu kecepatan suaranya berapa. C sama dengan akar K kali R kali T. Oh iya, Mach number itu adalah suatu angka yang menyatakan dalam kecepatan suara. Contoh misalnya saya punya kecepatan 1 Mach number, artinya saya punya 1 kecepatan suara. Nah, di mana kecepatan suara itu berubah-ubah tergantung kondisinya, yaitu kadang dia berubah tergantung jenis fluidanya, dalam air atau udara di kecepatannya beda. Suhunya ketika suhu tinggi dan suhu rendah, ketika di musim panas dan musim dingin itu pun juga kecepatannya berbeda. Jadi ketika kita mau menyatakan Mach number, kita harus tahu dulu pada suatu kondisi soal berapa sih kecepatan suara pada soal tersebut. Jadi C sama dengan akar K kali R kali T, di mana ini adalah udara. Oh ya, dan ketika soal ini kita menggunakan satuan British Unit, bukan SI, mungkin agak tricky deh ngerjainnya. Jadi di mana K-nya adalah 1,4, di mana K-nya adalah 1,4, R-nya adalah 1716 feet kali LB per slug kalikan R, dan T-nya adalah 560 R. Oke, yang perlu diperhatikan kedua adalah ketika kita menggunakan British Unit, satuan yang digunakan adalah R. R ini bukan Reaumur ya, tapi Rankine. Dimana ketika kita punya dalam bentuk Fahrenheit, 100 Fahrenheit, diubah menjadi Rankine itu hanya tinggal ditambahkan 459,67. Dan didapatkan C-nya adalah 1160 feet per second. Jadi MA-nya itu adalah kecepatannya dibagikan C 750 dibagikan 1160, itu adalah 0,646 Mach number.
Oke, kita udah nyatakan dalam mah number. Kembali lagi ke mengerjakan pressure. Yang kita tahu dulu, berarti kita mau mencari stagnasi properti kita harus tahu statik dan delta P. Kita masih nggak tahu statik ini berapa. Jadi kita cari tahu dulu delta P-nya berapa. Delta P itu sama dengan rho kali G kali H. Nah, rho-nya ini nilainya untuk merkuri adalah dalam British unit 844,5 lb per feet. A3. Lalu dikalikan G dikalikan H. Tapi pada soal ini agak tricky. Kenapa? Karena diminta static pressure-nya dinyatakan dalam lb per feet pangkat 2. Dimana ketika kita kalikan gravitasi, ini adalah nilai menjadi lbf. Jadi tidak sesuai soal. Jadi kita hanya tinggal mengalikan ini, P-nya dikalikan hanya, yaitu 8 inci. Oh ya, dan 8 ini kan masih inci, kita jadikan feet lagi, berarti 8 inci dikalikan 1/12, 1 inci 12 feet. 1 feet 12 inci ya. Oke. Berarti delta P-nya didapatkan 563 lb per feet pangkat 3. Dari rumus stagnasi, kemudian kita bisa mencari nilai static pressure dulu. Dapatnya dari delta P per P itu sama dengan 1 ditambah K kurang 1/2 MA kuadrat K kurang 1 per K dikurang 1. Berarti kalau kita mau cari P itu sama dengan delta P dibagi ini semua. Delta P-nya diketahui 563 lb per feet pangkat 2. Dan perhitungan yang di bawah ini adalah dihitung, didapatkan nilainya 0,324 dan hasil akhirnya adalah ternyata P statiknya 1737,6 lb per feet kuadrat. Untuk menghitung PS berarti adalah P ditambah delta P sama dengan P-nya 1737,6 lb per feet kuadrat tambah delta P 563 sama dengan 2300,6 lb per feet kuadrat. Oke, untuk nomor 3 ditanya tentang mah number. Kita tahu bahwa mah number itu adalah angka yang menunjukkan berapa kali kecepatan suara. Nah, pada soal ini kita diketahui sebuah mobil dengan 3 macam kecepatan. Kita diperintahkan untuk menentukan mah numbernya berapa. Dan caranya mudah. Pertama kita ubah dulu, ini kan masih miles per hour.
ini masih miles per hour, harus kita ubah dulu jadi meter per second biar enak ya. Berarti ini 25 dikalikan miles ke kilometer 1,6, lalu kilometer jadikan meter 1000, lalu detiknya, jamnya dijadikan detik, berarti 1 jam per 3600 detik. Oke, dan ini seharusnya didapatkan 11,175 meter per second. Dan seharusnya untuk yang kedua didapatkan 11,1 didapatkan 11,1 meter per sekon. Untuk 55 didapatkan sekitar 24,4 per sekon, dan yang V3 adalah 44,4 meter per second. Nah, kita anggap karena ada fluidanya adalah udara pada standar, maksudnya standar ini adalah ketika suhunya 25 derajat Celcius, berarti C nya kecepatan udara pada suhu standar itu adalah K akar K RT sama dengan akar K nya adalah 1,4, R nya 286,9 Joule per kilogram Kelvin, dan suhunya adalah 25 derajat, berarti 25 tambah 273 karena kita pakai Kelvin. Dan didapatkan nilainya 345,9. Oke, ngapain 346. Oke, berarti untuk yang V1 salah. MA1 sama dengan V1 per C di 11,1 per 346 didapatkan 0,032 mah, dan MA2 sama dengan V2 per C sama dengan 24,4 per 346 sama dengan 0,0705 mah, dan MA3 3 per C (44,4 per 346 sama dengan 0,128 M mah. Oke, soal nomor 4 tentang Mach number. Akan tetapi kita mencari kecepatan suara dari 3 unsur atau 3 fluida, 3. Oke, soal nomor 4 kita mencari Mach number. Kita menghitung kecepatan suara
pada 3 medium, yaitu udara, helium, dan hidrogen. Diketahui pada soal kita hanya diminta untuk mencari kecepatannya. Jadi pada persamaan kali ini kita menggunakan tabel 1,8 di Moon Song Yong. Saya gunakan yang edisi 8. Di situ ada tabel yang berisi nilai R dari udara, helium, dan hidrogen. Nah, kemudian untuk mencari C berarti sama dengan akar K kali R kali T. Ini tambah 20 berarti 293 Kelvin. Oke. Nah, kita harus cari tahu lagi nilai K-nya. Berarti nilai KR itu sama didapat dari tabel 1,8 itu adalah 1,4. Sementara K pada helium adalah 1,666 dan K dari hidrogen adalah 1,41. Dari rumus ini kita tinggal menghitung berarti C di udara adalah akar K udara kali R udara dikalikan T dengan akar 1,4 dikalikan RR-nya 286,9 kalikan T-nya 293 dan dapatkan hasilnya sekitar 343,23 meter per second. Untuk C hidrogen, ketika hidrogen kalikan R hidrogen kalikan T sama dengan akar 1,4 dikalikan 2077 dikalikan 293. Berarti harusnya hasilnya sama dengan 923,5 meter per second. Dan ini helium tadi ya, hidrogen, ini helium, air, C hidrogennya adalah KH kali RH kali T hidrogen 1,41 kali 286,9 kali sama dengan 1301,3 meter per second. Oke, dari soal ini bisa kita simpulkan bahwa kecepatan udara itu selain dipengaruhi oleh suhu juga dipengaruhi oleh media rambatnya. Semakin tinggi nilai konstanta gasnya dari media rambat berarti semakin cepat juga kecepatan suara itu merambat.